Assalamualaikum sahabat tercinta. Ini mengisahkan kisah nyata penuh inspirasi. Kisah penuh hikmah tentang seorang kiai sederhana dari Jawa Timur yang disambar petir saat berdoa di sawah. Bukannya berakhir tragis. Peristiwa itu justru membawa pesan ilahi yang mengguncang hati seluruh desa. Dari fitnah, pengusiran, hingga perubahan luar biasa. Cerita ini mengajarkan arti sabar, iman, dan kekuatan kebenaran. Bagaimana kisah menegangkan ini? Langsung aja kita ke kisah lengkapnya yang mengguncang dan membuat kita merinding penuh haru ini. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, terdapat seorang kiai bernama Kiai Abdullah yang dikenal sebagai sosok sederhana dan penuh karisma. Beliau bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pengayom masyarakat. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar menyapa bumi, Kiai Abdullah selalu terlihat berjalan di pematang sawah, memeriksa tanaman padinya. Meski usianya sudah lanjut, langkahnya tetap tegap dan semangatnya tak pernah surut. Beliau percaya bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah, dan sawah adalah amanah Allah. Pagi itu, suasana di desa terasa sunyi. Langit yang biasanya cerah kini dipenuhi awan kelabu. Hujan angin membawa hawa dingin, seolah menjadi peringatan akan sesuatu yang akan terjadi. Dengan kepala tertunduk dan cangkul di tangan, ia menapaki jalan setapak yang berkelok di antara hamparan hijau tanaman padi yang hampir menguning. Ketika sampai di tengah sawah, Kiai Abdullah berhenti sejenak. Ia memandangi langit yang mulai bergemuruh. Subhanallah, ucapnya lirih, langit ini adalah tanda kebesaran-Mu. Ya Allah, ia berlutut di atas pematang sawah, menengadahkan tangan, dan berdoa agar panennya kali ini membawa berkah bagi keluarga dan masyarakat desa. Namun, tak lama setelah ia bangkit, kilat menyambar di kejauhan diikuti dentuman petir yang mengguncang bumi. Penduduk desa yang berada di gubuk-gubuk sekitar mulai berlarian mencari perlindungan. Tetapi Kiai Abdullah tetap di tempatnya, ia tak gentar. Hanya penuh keyakinan bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak Allah. Langit semakin gelap, petir-petir mulai menyambar lebih dekat. Angin kencang menggoyangkan pepohonan, dan hujan deras pun turun. Ketika Kiai Abdullah masih berdiri di tengah sawah, tiba-tiba matanya terpaku ke langit. Kilatan cahaya yang amat terang menyilaukan pandangannya. Lalu, sekejap, petir menyambar dengan suara menggelegar yang memekakkan telinga. Sambaran itu menghantam tubuh Kiai Abdullah, membuatnya terlempar ke belakang dan jatuh tak bergerak di atas pematang sawah. Cahaya petir itu seolah membungkus tubuhnya untuk beberapa saat sebelum perlahan menghilang. Di gubuk kecil di tepi sawah, seorang pemuda bernama Rizal yang kebetulan sedang berteduh menyaksikan kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. "Kiai!" teriaknya sambil berlari ke arah tubuh Kiai Abdullah yang tergeletak. Hujan deras menghambat langkahnya, tetapi Rizal tak peduli. Ia hanya ingin memastikan kondisi sang Kiai. Ketika akhirnya Rizal tiba, ia melihat sesuatu yang membuatnya tercengang. Tubuh Kiai Abdullah terbaring diam, tetapi wajahnya tidak menunjukkan ketakutan atau rasa sakit. Sebaliknya, ada ketenangan yang luar biasa terpancar dari rautnya. Rizal memeriksa denyut nadinya, dan betapa terkejutnya ia ketika mendapati bahwa Kiai Abdullah masih bernapas, meski lemah. Dengan susah payah, Rizal mengangkat tubuh Kiai Abdullah dan membawanya ke gubuk. "Tolong, tolong, Kiai terkena petir," serunya memanggil penduduk desa. Dalam waktu singkat, Kiai Abdullah dibawa ke rumahnya dengan tandu sederhana. Istri dan anak-anaknya yang melihat kondisi beliau langsung menangis. Namun, Kiai Abdullah tetap tak sadarkan diri. Tubuhnya tidak menunjukkan luka bakar yang parah, tetapi ada bekas kilatan petir berbentuk pohon yang membekas di punggungnya, seolah menjadi tanda takdir. Dokter desa dipanggil untuk memeriksa, tetapi ia hanya bisa menggelengkan kepala. "Ini luar biasa," katanya pelan. "Orang yang terkena sambaran petir biasanya tak selamat. Tetapi Kiai Abdullah, ini seperti mukjizat." Selama 3 hari 3 malam, Kiai Abdullah terbaring tak bergerak. Masyarakat desa bergantian datang ke rumahnya untuk berdoa. Mereka merasa kehilangan sosok panutan. Namun, di balik semua itu, ada rasa penasaran yang mendalam. Apakah ini pertanda dari Tuhan? Apa yang sebenarnya terjadi pada Kiai Abdullah di tengah sawah? Hari keempat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh Kiai Abdullah mulai bergerak. Matanya perlahan terbuka. Orang-orang yang berada di sekitarnya tersentak. "Alhamdulillah," seru mereka hampir bersamaan. Namun, ketika Kiai Abdullah berbicara, suaranya berbeda. Ada keheningan dalam setiap kata yang ia ucapkan, seolah membawa pesan dari alam lain. "Aku telah melihat sesuatu yang luar biasa," katanya pelan. "Allah menunjukkan padaku sebuah rahasia kehidupan." Kiai Abdullah terbangun dengan tubuh yang masih lemah.
namun tatapan matanya berbeda. Ada kedalaman yang sulit dijelaskan, seolah ia baru saja kembali dari perjalanan panjang yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Istri, anak-anak, dan beberapa warga desa berkumpul di sekitar tempat tidurnya. Wajah mereka bercampur antara rasa syukur dan keheranan. "Pak Kiai, apa yang terjadi? Apa yang Bapak lihat?" tanya Rizal yang berdiri di sampingnya. Kiai Abdullah terdiam sejenak. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk bercerita. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini," ucapnya perlahan. Tapi ketika petir itu menyambar, aku merasa seperti terangkat ke tempat yang tak pernah kuimpikan sebelumnya. Semua orang di ruangan itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Suasana menjadi hening, hanya suara angin yang terdengar dari luar. Kiai Abdullah melanjutkan, "Aku merasa berada di suatu alam yang tak seperti dunia ini. Semuanya bercahaya, begitu terang namun menyilaukan. Aku melihat hamparan kebun yang tak terhingga, sungai-sungai yang mengalir dengan air yang lebih jernih dari kaca. Dan di tengah semua itu, ada suara-suara yang memenuhi jiwaku. Itu bukan suara manusia." "Apa suara itu, Pak Kiai?" tanya seorang warga dengan nada penuh rasa ingin tahu. Suara itu menyerukan kebaikan, keadilan, dan kasih sayang. Aku merasa diperlihatkan apa yang benar-benar berarti dalam hidup ini. Bukan harta, bukan kekuasaan, tetapi hati yang tulus dan hubungan dengan Sang Pencipta.